Kota Kroya meskipun saat ini hanya tinggal sebagai kota kecamatan, namun namanya cukup dikenal luas. Berdasarkan catatan sejarah, Kroya pernah menjadi kawedanan dan distrik sebagai sebuah kota yang cukup besar dan luas, terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Nusa Bungu, Binangun, Kroya, Adipala, Maos, dan Sampang. Bagi traveler pengguna jasa kereta api di jalur selatan Jawa Tengah, tentu pernah singgah atau melihat kota Kroya. Hal ini karena Kroya memiliki stasiun kereta api terbesar dan terpadat, di mana hampir seluruh jenis kereta api berbagai jurusan akan berhenti di stasiun Kroya. Berikut ini beberapa tokoh yang ikut mempopulerkan nama Kroya. Lahir di Kroya, berkarir di Kroya, mencintai Kroya, atau bangga dengan kota Kroya. Yang pertama, Jenderal Dading Kalbuadi. Letnan Jenderal Purnawirawan Dading Kalbuadi adalah pria kelahiran Adipala 14 April 1931 dan wafat di Jakarta 10 Oktober 1999. Karir awal Dading adalah sebagai pasukan Indonesia Merdeka atau Mati atau Imam dan pasukan gerilya Banyumas pengusir Belanda. Beliau juga pernah terluka di bagian leher, pipi, dan telinga saat menumpas pemberontakan PRRI Semesta. Pernah menjadi perwira para komando atau RPKAD, Kopasanda, kontingen Garuda 5 di Saigon, Vietnam, Asintel Pankom Kamtib, Kepala Pusat Intelijen Strategis, Wakil Kepala Bakin, Komandan Operasi Flamboyan Timur, dan jabatan terakhir Dading Kalbuadi adalah Irjen Devhan. Yang kedua, Jenderal Susilo Sudarman. Jenderal kelahiran Maos 10 November 1928 ini dibesarkan oleh sang kakek di desa Gentasari, Kroya, dan wafat di Jakarta 18 Desember 1997. Susilo Sudarman pernah menjabat di berbagai posisi strategis, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, dan Dubes Amerika Serikat. Peninggalan beliau yang cukup terkenal adalah Museum Susilo Sudarman di Desa Gentasari, Kroya. Yang ketiga, Jenderal Yasir Hadibroto. Meski sering ditulis lahir di Desa Kebokura, Sumpyuh, Banyumas, namun rumah orang tua Yasir tinggal di Desa Sikampuh. Dan para tetangga yakin Mayor Jenderal ini sebetulnya kelahiran Sikampuh, Kroya 23 Oktober 1923 dan meninggal di Desa Ketanggung, Sampang. Yasir Hadibroto namanya mulai melambung di karir militer sejak pasukan yang dipimpinnya berhasil menangkap dan mengeksekusi pentolan PKI DN Aidit. Yasir Hadibroto pernah menjabat sebagai Gubernur Lampung keempat tahun 1980 hingga 1988, Panglima Kodam Diponegoro, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi ABRI. Yang keempat, Jenderal Warsito. Mayor Jenderal Warsito kelahiran Desa Bajingkulon, Kroya 10 Oktober 1938 ini pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 1988 hingga 1998, mantan pengamat politik dan Rektor Universitas Diponegoro, serta pernah menjadi anggota DPR
fraksi PDIP tahun 1999 hingga tahun 2001. Yang kelima, Jenderal Sudirman. Meskipun lahir di wilayah eks Karisidenan Banyumas, tepatnya di Purbalingga 24 Januari 1916, semasa muda di usia 20-an, Sudirman merintis karir di distrik Kroya dan Cilacap, menjadi guru, pimpinan kepanduan kepemudaan dan koperasi pedesaan, hingga akhirnya menjabat Komandan Batalion Kroya atau Daidanco pada tanggal 26 April 1945. Semangat pengabdian dan didikan beliau hingga kini tetap menyala dan mempengaruhi generasi muda Kroya, terutama dalam hal pendidikan, ekonomi, jiwa perjuangan, semangat pantang menyerah, dan jiwa pemenang. Yang keenam, Timbul Sri Mulat. Saya belikan gelang, dijual. Minta kalung, saya belikan kalung, dijual. Minta mobil, belum saya belikan, dijual. Mobil apa, Mas? Timbul Suhardi adalah nama aslinya. Meskipun lahir di Magelang 28 Desember 1942, orang tua Timbul adalah pimpinan kelompok kesenian wayang orang alias ketoprak Margo Utomo yang beberapa tahun mentas atau nobong di daerah Kawedanan Kroya. Kabarnya, Sukarti sang istri adalah orang Kroya. Dalam penampilan lawaknya, tak segan Timbul mengaku dari Kroya dengan memplesetkan bahasa Kroya menjadi Korea, kemudian mengkoreksi lagi menjadi Kroya. Timbul juga tergabung dalam paguyuban keluarga Kroya atau Iwakajaya di tahun 1990-an. Timbul merasa nyaman dan bangga dengan sebutan orang Kroya hingga wafat di Jakarta 26 Maret 2009. Yang ketujuh, Maruli Sitompul. Aktor film ini kelahiran Kroya 21 Desember 1931 dengan nama asli Hisar Sahat Maruli Sitompul. Maruli membintangi beberapa film tren pada masanya, di antaranya Si Buta dari Gua Hantu tahun 1970, Penunggang Kuda dari Cimande tahun 1971, dan peraih Piala Citra pemeran utama pria terbaik dalam film Laki-laki dari Nusa Kambangan tahun 1981. Di masa belum ada teknologi sound effect, para seniman luar negeri menganggap Maruli sebagai The Giant Voice karena suaranya yang khas dan besar. Maruli telah membintangi film lebih dari 55 judul. Maruli Sitompul adalah aktor besar pada zamannya dan peraih berbagai penghargaan festival film bergengsi. Yang kedelapan, Anggun Cipta Sasmi. Meskipun tercatat lahir di Jakarta, Anggun selalu bangga mengaku dari Kroya dalam berbagai kesempatan wawancara. Prawiro Taman loh. Mama dari Prawiro Taman, mama dari Jogja, tapi bapak dari Kroya. Berarti turunan darah biru ini. Anggun juga tidak canggung dan merasa bangga memamerkan kepada publik jika sedang pulang kampung ke Kroya. Yang kesembilan, Santosa Amin. Pria ini kelahiran desa Kedawung, Kroya 12 Juni 1972. Lulusan SMA Negeri 1 Kroya ini adalah seorang daber alias pengisi suara, tokoh kartun SpongeBob dan Suneo, pengisi suara Ryuzo Tanukara pada film Oshin, Sesame Street sebagai Elmo, Captor Sakura sebagai Lee Shaor, dan Winter Sonata sebagai Sang Hyuk. Mas Amin adalah seniman multitalenta. Dia juga seorang pelukis, penyiar radio RRI,
Jakarta dan beberapa radio swasta, serta aktor cukup dikenal. Hasil karya lukisan Santosa Amin seringkali dilelang dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan amal. Yang ke-10, Mumpuni Handaya Yekti. Wanita cantik ini kelahiran desa Gentasari Kroya, keturunan keluarga biasa. Ayahnya seorang seniman kampung. Pernah membantu orang tua semasa kecil mencari keong untuk sekedar makan atau berjualan es keliling. Hobi ceramah sejak kelas 3 SD membuat jalan hidup dan nasib keluarga berubah. Kini Mumpuni Handaya Yekti telah menjadi dai perempuan atau ustazah terkenal. Keloteng aksi Asia, saya adalah peserta wadon dewek. Lani lanang kabeh, mergo sing liyane wis tereliminasi. Kula peserta wadon dewek, cilik dewek, ireng dewek, bodoh dewek plus merongos dewek. Karuan ayu dek mulyane lanang kabeh. Nama Mumpuni melambung saat memenangkan kontes aksi Asia 2017, sebuah kontes pencarian dai Indosiar. Nama ustazah cantik ini telah memulai karir ceramah dari kampung ke kampung, baik untuk keperluan hajatan, undangan desa, bahkan kampanye. Siapa lagi kroya tersohor berikutnya? Ikuti terus channel Branding IT dengan klik subscribe dan tombol lonceng untuk pemberitahuan otomatis. Dan ini gratis.